Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailur Rahmania, NRP 21031211011 dari kelas 2 D3 ITA, akan menjelaskan praktikum 1 dari mata kuliah basis data yang sudah saya lakukan. Saya rangkum menjadi sebuah file PowerPoint agar lebih mudah. Nah, untuk soal pertama yaitu evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal. Yang pertama, declare VID number 4. Kemudian yang pertama itu legal, sedangkan yang kedua declare VX, VY, VZ, varchar 2, 10 itu ilegal karena tiap-tiap variabel itu harus dideklarasikan satu persatu. Jadi VX sendiri, VY sendiri, dan VZ sendiri. Kemudian untuk yang C, declare V birth date not null. Nah, ini ilegal karena variabel not null harus diinisialisasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu yang D, declare V in stock boolean sama dengan 1. Ini ilegal karena kesalahan inisialisasi tipe data boolean. Nah, tipe data boolean hanya bisa diberi nilai true ataupun false. Nah, untuk soal latihan yang kedua, pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Yang A, V dash to go sama dengan V due date min sys date. Nah, yang ini legal karena V dash to go itu number dan V due date itu date, sehingga ketika dikurangkan dengan sys date akan didapatkan nilai number seperti itu. Untuk yang B, V sender sama dengan user or titik 2 string or to char V dep no. Nah, ini legal karena V sendernya itu tipenya varchar dan V dep no nya tipenya number yang di casting ke tipe char. Kemudian untuk yang C itu V sum sama dengan $100.000 ditambah 250.000. Nah, ini ilegal karena terdapat simbol dolar untuk assignment tipe data number dan terdapat tanda koma yang seharusnya menggunakan tanda titik untuk desimal. Kemudian yang D, V flag sama dengan true. Nah, yang ini legal karena V flag tipenya adalah boolean. Nah, selanjutnya VN1 sama dengan VN2 lebih dari 2 kali VN3. Nah, ini ilegal. Kenapa? Karena tanda lebih dari tidak dapat digunakan pada statement assignment. Selanjutnya yang F, V value sama dengan 0. Ini legal karena V value boleh untuk tipe data apa saja dan diisi dengan nilai 0. Selanjutnya soal latihan 3. Buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat
dengan dua cara. Cara pertama menggunakan pin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output bootline. Nah, hasilnya seperti screenshot yang dari praktikum yang telah saya kerjakan. Ketika dieksekusi, maka akan muncul pesan bahwa PLSQL procedure successfully completed. Kemudian outputnya adalah I love Oracle. Selanjutnya, soal latihan yang keempat. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Untuk variabel vchar v6, sedangkan vchar ini value-nya 42 adalah sebuah angka, sedangkan v6 dua karakter pertama dari variabel vchar yaitu 42. Nah, kita tuliskan sintaknya pada form. Di sini saya menggunakan SQL Plus yang versi web interface-nya. Kemudian output yang didapatkan adalah 42 adalah sebuah angka, dua karakter pertama dari variabel vchar yaitu 42. Kemudian soal latihan lagi. Perhatikan kode PLSQL berikut. Nah, kodenya seperti itu. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Nah, jawabannya untuk VWeight pada posisi 1 itu nilainya 2. Kemudian untuk nilainya yang tadi VWeight posisi 1 nilainya 2 dan tipenya number. Kemudian untuk venue clone pada posisi 1 nilainya Western Europe, tipe datanya adalah varchar. Selanjutnya VWeight pada posisi 2 nilainya 601, tipe datanya untuk VWeight number. Kemudian vmessage pada posisi 2 nilainya adalah product 10012 is in stock, tipe datanya adalah varchar. Kemudian untuk venue clone newlon pada posisi 2 nilainya adalah western dan tipe datanya adalah varchar. Soal selanjutnya, buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Yang pertama gunakan perintah define, yang kedua kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output bootline buat programnya. Nah, di sini kita buat sintaknya, sintak yang sudah saya kerjakan pada SQL Plus versi web interface-nya. Ketika dieksekusi dengan menggunakan dbms output bootline, maka output yang keluar akan muncul
old 4 V bil 3 sama dengan V bil 1 dibagi V bil 2. Kemudian V bil 3 sama dengan 1000 dibagi 200. Hasil pembagian adalah 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.